semuanya, perkenalkan nama saya Octaviani Lipita Angela dari Prodi Sastra Indonesia di Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi suku yang ada di sekitar saya, terutama suku Sunda. Teman-teman di sini yang perlu kita ketahui di Pulau Jawa ini yang paling menarik itu menurut saya suku Sunda, karena menarik banget nih untuk kita ketahui lebih dekat, lebih dalam, yaitu salah satu suku Sunda ini di Pulau Jawa memiliki ragam adat dan kebudayaan yang menjadi ciri khasnya. Ada sederet tradisi suku Sunda yang masih terjaga sampai saat ini. Sudah turun-temurun diwariskan oleh masyarakat. Setiap tradisi memiliki makna dan tujuan tersendiri. Nah, kalau kalian mau tahu, ingin mengetahui lebih lanjut, di sini saya juga akan menjelaskan tradisi di suku Sunda. Yang pertama ada Tingkeban. Tingkeban ini tradisi suku Sunda pertama yang akan dibahas dalam Tingkeban. Tradisi ini berhubungan dengan kehidupan manusia. Tingkeban dilakukan ketika seseorang atau seorang ibu sedang mengandung 7 bulan masa kandungannya. Acara ini juga lebih dikenal oleh masyarakat umum sebagai nujuh bulanan. Tingkeban bertujuan untuk memohon berkah dari Tuhan demi keselamatan ibu dan calon anaknya. Tingkeban hanya dilakukan bila anak yang dikandung adalah anak pertama bagi si ibu dan si ayah. Terus yang kedua ada Ngaruwat Bumi. Ini adalah tradisi yang ditemukan di desa Bancai. Tradisi satu ini bertujuan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan untuk penghormatan bagi para leluhurnya. Ngaruwat Bumi berasal dari bahasa Sunda, yaitu ruwat, yang berarti merawat, memelihara, atau mengumpulkan. Ngaruwat Bumi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh anggota masyarakat dan hasil bumi, baik bahan mentah, setengah jadi, maupun yang sudah jadi atau yang sudah matang. Tradisi ini biasanya dilakukan pada hari Rabu akhir di bulan Rayagung atau bulan Zulhijjah dalam rangka menjelang dan menyambut tahun baru Islam. Yang ketiga ada Serentahun. Tidak kalah menarik juga dari yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Ada Serentahun yang bisa dijumpai di dalam daerah Cigugur, Kuningan, dan Sirnarasa, Cisolok, Sukabumi. Serentahun memiliki arti serah terima dari tahun lalu ke tahun yang akan datang. Tradisi ini dilakukan sebagai bagian dari bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua hasil panen yang didapatkannya, serta permohonan agar hasil pertanian lebih baik di masa panen yang akan datang. Yang keempat ada Pesta Laut. Ini juga menarik banget. Pesta Laut memiliki beberapa sebutan lain seperti Nadran, Larungan, dan Sedekah Laut. Tradisi ini bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur atas apa yang telah didapatkan dari hasil tangkapan laut sekaligus meminta doa keselamatan saat berlaut. Upacara ini dilakukan dengan cara menghanyutkan kepala kerbau dan sesajen lainnya ke laut. Ritual ini bisa dijumpai di Desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Yang kelima ada tradisi Tembumi yang telah menjadi budaya turun-temurun bagi masyarakat Sunda. Tradisi ini dilakukan usai persalinan agar si bayi selamat dan berbahagia. Tembumi berarti plasenta bayi atau biasanya disebut dengan ari-ari. Menurut kepercayaan, Tembumi merupakan saudara bayi yang tidak boleh dibuang sembarangan, sehingga harus melalui ritual khusus saat mengubur dan menghanyutkannya. Sesaat setelah kelahiran bayi, tembumi ini dibersihkan dan ditaruh ke dalam pendil atau kendi. Lalu diberi bumbu-bumbu seperti garam, asam, dan gula merah. Terakhir
pendil ditutup dengan kain putih dan diberi bumbu kecil agar tetap menerima udara. Setelah itu, barulah dikubur atau dihanyutkan ke sungai secara adat. Jika dikubur, kuburan pembumi juga diberi penerangan yang terus menyala sampai tali pusar bayi lepas dari perutnya. Itu dia sedikit beberapa tradisi suku Sunda yang baru kita simak, yang baru saya jelaskan, memiliki makna dan tata cara masing-masing. Sekian video penjelasan tentang suku Sunda yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam penjelasan. Terima kasih.